Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin
سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بمدده وأفاض علينا من بركاته ونفحته في الدارين آمين. A'dzarus shaum, beberapa uzurnya puasa. Uzur itu alasan yang membolehkan untuk tidak berpuasa ya. A'dzarus shaumi, beberapa uzurnya puasa, beberapa alasan yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Wal qada'u, dan masalah qada', menjelaskan beberapa uzurnya puasa. Wal qada'u, dan menjelaskan masalah qada', mengganti puasa di lain hari. Wal kafaratu, dan masalah kafarah, tebusan. Lau marido, andaikan sakit syakhsun, siapa seseorang. Lau marido, andaikan sakit syakhsun, siapa seseorang fi Ramadan, di bulan Ramadan. Lau marido, andaikan sakit syakhsun, siapa seseorang fi Ramadan, di bulan Ramadan. Maradon, dengan sakit khafifan yang ringan. Lau maradon, andaikan sakit syakhsun, siapa seseorang fi Ramadan, di bulan Ramadan. Maradon, dengan sakit khafifan yang ringan. Tsumma ishtadda, kemudian menjadi sangat. Tsumma ishtadda, kemudian menjadi sangat bihi pada syakhsun. Tsumma ishtadda, kemudian menjadi sangat bihi pada syakhsun. Apa yang menjadi sangat? Al maradu, apa sakitnya? Di awal Ramadan hanya pusing-pusing ya, pusing-pusing sedikit. Kemudian beberapa hari kemudian sakitnya parah. Saking parahnya hatta la yurja, sehingga tidak diharapkan. Hatta la yurja, sehingga tidak diharapkan apa bur'uhu, sembuhnya marad. Hatta la yurja, sehingga tidak diharapkan apa bur'uhu, sembuhnya marad. Saking parahnya sampai kronis, sampai parah sekali lah. Summa mata, dan pada akhirnya summa mata, kemudian mati, kemudian meninggal siapa syakhs. Fi Ramadana, di bulan Ramadan, pada bulan Ramadan itu juga. Au ba'dahu, atau sesudah Ramadan. Au ba'dahu, atau sesudah Ramadan meninggal. Dunat tamakkuni, dengan tanpa mendapat kesempatan. Dunat tamakkuni, dengan tanpa mendapat kesempatan. Dunat tamakkuni, dengan tanpa mendapat kesempatan. Minal qada'i, dari mengqada'i, dari mengganti puasa yang ditinggalkan selama sakit. Bagaimana hukumnya? Lazimat, maka wajib. Lazimat, maka wajib fi tirkatihi, dalam harta peninggalannya syakhs. Lazimat, maka wajib fi tirkatihi, dalam harta peninggalannya syakhs. Al fidyatu, apa membayar fidyah, membayar tebusan. Takut mati ya. Coba. Terus di bawah ini, Pak. Sudah masuk ke meja. Terus. Lazimat, maka wajib fi tirkatihi, dalam tirkahnya, dalam harta peninggalannya syakhs. Al fidyatu, apa fidyah atau tebusan. Tebusannya itu dibayar untuk apa? Li ayyamil maradi, bagi hari-hari sakit. Li ayyamil maradi, bagi hari-hari sakitnya. Alladzi, rupanya marad, la yurja, yang tidak diharapkan apa bur'uhu, sembuhnya marad. Faqat, padahal saja. Artinya misalnya dia di awal Ramadan dia sakit ya, sakit. Tapi 5 hari pertama misalnya, 5 hari pertama itu masih biasa, masih
sakit tapi masih ada peluang sembuh kan. Nah, di hari ke-6 itu sakitnya parah dan tidak ada harapan lagi. Kemudian tanggal 20 Ramadan dia meninggal misalnya. Jadi 5 hari pertama dia sakit biasa. Di hari ke-6 mulai tanggal 6 sampai tanggal 20 berarti dia sakit parah. Berarti ada berapa hari itu sakit parahnya itu? Sakit parah yang tidak ada harapan sembuh. Ada berapa hari berarti? 14, 15 ya. Jadi tanggal 6, 7 sampai 20. Berarti 15 hari kan? 15 hari. 15 hari itu, 15 hari itulah yang dia wajib membayar dari harta peninggalannya. Dia kan meninggal. Meninggal itu kan dia pasti punya tirkah, punya harta peninggalan. Nah, harta peninggalannya itu harus diambil sebagian untuk membayar fidyah yang 15 hari. Yang 15 hari. Hanya yang 15 hari saja. Kalau yang 5 hari itu tidak wajib bayar fidyah karena statusnya waktu 5 hari pertama itu masih ada peluang sembuh. La fi marodin, tidak wajib membayar fidyah fi marodin dalam sakit yurja yang diharapkan apa beruhu sembuhnya marad. La fi marodin, tidak wajib bayar fidyah fi marodin dalam sakit, yaitu 5 hari yang pertama dalam contoh barusan itu. Yurja yang masih diharapkan apa beruhu sembuhnya sakhas atau marad ya, li adami tamakkunihi, karena tidak mendapat kesempatannya sakhas untuk mengqadha. Seharusnya kan begini ya, orang sakit itu kan ada dua jenis penyakit dalam hubungannya dengan puasa dan mengqadha'i puasa ini. Pertama, orang yang sakit penyakit yang masih ada peluang untuk sembuh. Orang yang sakit ketika bulan Ramadan dan masih ada peluang untuk sembuh, ini kewajibannya apa? Qadha. Kewajibannya adalah mengqadha di hari lain sesudah Ramadan. Yang kedua, penyakit yang memang sudah tidak ada harapan sembuh. Apa kewajibannya? Membayar fidyah. Jadi 5 hari yang pertama itu tidak wajib membayar fidyah karena penyakitnya masih ada harapan untuk sembuh. Tapi dia juga tidak wajib qadha karena tidak punya kesempatan, karena keburu mati kan. Nah, yang 15 hari berikutnya ketika dia sakit parah dan tidak ada harapan sembuh, itu tidak wajib qadha karena sudah tidak ada harapan sembuh, tapi wajib membayar fidyah. Karena dia sudah meninggal, dia tetap wajib membayar fidyah dari mana? Dari harta peninggalannya. Kenapa? Karena statusnya fidyah ini seperti hutang. Jadi kalau seseorang meninggal, kemudian dia punya hutang dan dia punya harta warisan, maka hutangnya itu dibayarkan, diambilkan dari harta warisannya. Jadi hutang itu tidak boleh, hutang itu dibawa mati ya. Hutang itu dibawa ke akhirat. Jadi kalau punya hutang wajib dibayar, termasuk juga hutang fidyah ini. Sudah. Wa yustatsna dan dikecualikan min jawazil fitri, dari kebolehan tidak berpuasa. Wa yustatsna dan dikecualikan min jawazil fitri, dari kebolehan tidak berpuasa bis safari, dengan sebab safar. Jadi salah satu uzur, salah satu alasan orang itu boleh tidak puasa adalah apabila dia melakukan perjalanan jauh. Nah, tapi ada orang yang melakukan perjalanan jauh tapi tetap tidak boleh puasa. Siapa? Mudimus safari, orang yang terus-menerus melakukan perjalanan. Mudimus safari, orang yang terus-menerus melakukan perjalanan. Kayak orang backpackeran ke seluruh dunia misalnya. Jadi backpacker ke seluruh dunia, keliling dunia. Dia nggak punya rumah tapi ya jalan-jalan terus, dan ya jelas jauh karena keliling dunia. Fala yubahu, maka tidak boleh lahu bagi mudimus safar. Fala yubahu, maka tidak boleh lahu bagi mudimus safar apa? Al-fitru, tidak berpuasa. Tidak boleh untuk tidak berpuasa. Kenapa? Karena kalau kemudian dia dibolehkan untuk tidak berpuasa padahal dia selalu melakukan perjalanan,
Akibatnya apa? Li'annahu, karena sesungguhnya membolehkan dia tidak berpuasa, atau li'annahu karena sesungguhnya jawazul fitri ya. Li'annahu karena sesungguhnya jawazul fitri bagi orang seperti itu, bagi mudimis safar, yuaddi ialah mendatangkan apa jawazul fitri. Li'annahu karena sesungguhnya jawazul fitri yuaddi ialah mendatangkan apa jawazul fitri, mendatangkan atau berakibat pada apa? Ila isqatil wujubi, pada menggugurkan kewajiban, bil kulliyati sama sekali. Bil kulliyati sama sekali. Kalau orang keliling dunia, orang yang terus-menerus melakukan perjalanan tanpa henti ya, dia memang nggak punya rumah, memang nggak punya, ya memang pekerjaannya traveling terus misalnya. Nah, orang seperti ini kalau kemudian tidak diwajibkan untuk berpuasa karena perjalanan, maka dia akan tidak pernah berpuasa kemudian. Kecuali illa ayyaksida, kecuali harus bermaksud siapa mudimus safar, illa ayyaksida, kecuali harus bermaksud, kecuali kalau dia punya niatan apa? Qadaan, kepada mengqadai, kepada mengganti, fi ayyamin, dalam beberapa hari, ukhara yang lain, fi safarihi, dalam perjalanannya mudimus safar, fi safarihi, dalam perjalanannya mudimus safar. Jadi ya misalnya dia melakukan perjalanan di bulan Ramadan, kemudian ada salah satu hari di mana dia betul-betul tidak kuat, ya sudah, membatalkan saja, tapi tetap harus ada niat untuk mengqadha ya, tetap harus ada niat untuk mengqadha. Waqala Ibnu Hajar, waqala, dan berkata siapa Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar, yajuzu, boleh, al-fitru apa tidak berpuasa, mutlakon, secara mutlak, kalau sudah memenuhi syarat. Artinya kalau perjalanannya sudah jauh, 82 km lebih, mau dilakukan terus menerus seperti kasus ini atau tidak, itu tetap boleh, karena sudah ada alasan yang membolehkan untuk itu, yaitu perjalanan jauh, mutlakon, secara mutlak. Jadi tidak dibatasi bagi orang yang tidak mudimus safar saja, sudah al-i'anah. Wa yajibu, dan wajib, al-qada'u apa mengqada, mengganti puasa, alal fauri, dengan segera. Wajibu, dan wajib, al-qadha, apa mengganti puasa, alal fauri, dengan segera. Kapan wajib mengqadai puasa dengan segera itu? Infata, apabila lepas apa saum, artinya kalau tidak mengerjakan puasanya itu bi ghairi uzrin, dengan tanpa uzur. Wajib, dan wajib, al-qadha'u apa mengqadha puasa, alal fauri, dengan segera, infata, jika lepas atau jika lewat ya. Infata, jika lewat apa saum, bi ghairi uzrin, dengan tanpa uzur. Artinya kalau seseorang ketika bulan Ramadan batal puasanya dan batalnya itu tanpa uzur, misalnya iseng minum air siang hari misalnya, dan itu dosa ya, sudah dosa besar, dan mengqadhanya pun itu harus segera. Begitu dia punya kesempatan untuk mengqadha, misalnya sudah tanggal 2 Syawal, maka 2 Syawal dia tidak sakit, tidak ada uzur apa-apa, maka harus untuk segera mengqadha'i puasa yang dia tinggalkan dengan sengaja, yang dia tinggalkan tanpa uzur. Wa ala tarakhi, dan wajib mengqadha'i ala tarakhi, atas tidak langsung, tidak segera. Infata, jika lewat apa saum, bi udhrin, dengan udzur. Kalau meninggalkan puasa karena memang ada alasan yang ditetapkan oleh syariat, sakit, perjalanan, nah itu mengqadha'inya tidak harus langsung, boleh ditunda sampai, yang penting belum sampai bulan Ramadan berikutnya. Malam yuakhir, selama tidak menunda siapa orang, malam yuakhir, selama tidak menunda siapa orang, ila Ramadana, sampai pada bulan Ramadan akhara yang lain. Kalau sampai
bulan Ramadan yang depan ada konsekuensi lain nanti. Fa idza lam yatamakkan, maka apabila tidak dapat siapa orang, fa idza lam, artinya tidak memungkinkan siapa orang minal qada'i, dari mengqada'i, fa idza lam yatamakkan, maka apabila tidak memungkinkan siapa orang minal qada'i, dari mengqada'i, kalau artinya dia tidak punya kesempatan untuk mengqada'i. Contohnya apa, gambarannya gimana? Bi'an mata, dengan gambarannya harus meninggal siapa orang. Bi'an mata, gambarannya harus meninggal siapa orang akiba mujibil qada'i, sesudah akiba mujibil qada'i, sesudah sesuatu yang mewajibkan qada'. Akiba mujibil qada'i, sesudah, akibat sesudah mujibil qada'i, sesuatu yang mewajibkan qada'. Awin nadri, atau yang mewajibkan nazar. Awil kafarati, atau yang mewajibkan kafarah. Wastamarra, dan terus menerus. Wastamarra, dan terus menerus bihi, pada diri orang. Wastamarra, dan terus menerus bihi, pada orang itu. Al uzru, apa uzurnya. Al uzru, apa uzurnya. Ila mautihi, sampai matinya orang itu. Bagaimana? Falaisa, maka tidak ada, alaihi, ialah atas, ialah memberatkan orang itu. Falaisa, maka tidak ada, alaihi, ialah memberatkan orang itu, syai'un, apa, sesuatu apapun. Artinya begini, jadi kalau orang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena ada uzur, karena ada sakit atau karena perjalanan, misalnya 2 hari ya, 2 hari. Nah, sesudah Idul Fitri dia sakit, tanggal 2 Syawal, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sakit, sehingga tidak punya tidak bisa berpuasa, tidak bisa mengqada'i. Tanggal 11 Syawal dia meninggal, maka dia tidak punya kesempatan untuk mengqada'i puasanya sampai mati. Maka apa? Dia tidak wajib apapun, tidak wajib ya, karena mau qada' sudah nggak bisa karena sudah meninggal. Fidyah juga tidak wajib karena sebetulnya dia tidak wajib fidyah. Bahkan dia juga tidak berdosa. Kenapa? Karena dia meninggalkan puasa Ramadannya itu karena ada uzur, karena perjalanan atau karena sakit, dan dia tidak mengqada'i bukan karena sengaja, tapi karena memang tidak punya kesempatan. Memang tidak punya kesempatan untuk mengqada'. La fidyatun, tidak ada apa fidyah, membayar tebusan, wala qada'un, dan juga tidak ada apa mengqada'i puasa karena memang sudah meninggal ya. Wala ismun, dan juga tidak ada dosa karena dia meninggalkan puasa Ramadannya karena ada uzur, karena memang diizinkan oleh syariat. Berbeda dengan yang kalau yang sengaja tadi itu, kalau sengaja ya dosa besar. Ini amma iza fatahu, sedangkan apabila lewat apa saum, amma iza fatahu, sedangkan apabila lewat apa saumhu, kepada orang, artinya dia sengaja tidak berpuasa ya. Amma iza fatahu, sedangkan apabila lewat apa saumhu, kepada orang, bi ghairi uzrin, dengan tanpa uzur, dia sengaja tidak puasa tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, ya samu, maka dosa. Tapi kalau kasusnya seperti barusan, ketika tanggal 2 Syawal, mestinya orang yang meninggalkan puasa tanpa uzur kan harus langsung mengqada'. Tapi kalau dia tanggal 2 Syawal dan seterusnya sakit, kemudian tanggal 20 Syawal dia meninggal, enggak punya kesempatan qada', maka dia tidak wajib qada', tidak wajib fidyah, tapi tetap berdosa. Dosa karena dia sudah meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur. Sudah. Oh, sebentar. Kalau yang seperti ini ya, kalau dia meninggalkan puasanya itu dengan tanpa uzur, itu beda hukumnya ternyata. Jadi di samping dia berdosa, wa yukhraju, dan dikeluarkan min tirkatihi, dari harta peninggalannya. Oh ya, betul. Jadi beda hukum
antara orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja tanpa uzur dengan orang yang meninggalkan puasa karena ada uzur. Kalau yang ada uzur tadi hukumnya dia nggak wajib qada, nggak wajib fidyah, bahkan tidak ada dosa. Kalau dia sengaja meninggalkan puasa tanpa ada uzur, dia berdosa, ditambah wa yukhraju dan dikeluarkan min tirkatihi dari tirkahnya, dari harta peninggalannya orang, likulli yaumin untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Likulli yaumin untuk setiap hari yang dia tinggalkan dengan sengaja itu mudun apa 1 mud. Karena dosa itu harus ditebus ya mungkin. Sawaun ialah sama saja, tamakkana adapun harus punya kesempatan siapa orang. Sawaun ialah sama saja, tamakkana adapun harus punya kesempatan siapa orang minal qada'i dari mengqadha. Sawaun ialah sama saja, tamakkana adapun harus punya kesempatan siapa orang minal qada'i dari mengqadha puasanya itu. Aula atau tidak tamakkana. Jadi misalnya dia sengaja tidak puasa Ramadan 1 hari. Tanggal 2 Syawal dia masih sehat. Artinya kan seharusnya dia mengqadha tanggal 2 Syawal kan. Tanggal 3 Syawal kemudian dia sakit sampai tanggal 19, tanggal 20 dia mati. Walaupun dalam kondisi seperti itu, walaupun sebenarnya dia sudah punya kesempatan untuk qadha tapi tidak dimanfaatkan, berarti dia dosanya double, dosa meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa uzur, kemudian dosa meninggalkan kesempatan untuk mengqadha. Kesempatan untuk mengqadha ketika tanggal 2 Syawal itu. Dan karena ini berat kasusnya, maka ketika dia meninggal harus diganti dengan fidyah, ditebus dengan fidyah setiap 1 hari yang ditinggalkan itu 1 mud. Berapa kemarin? 675 gram ya dari makanan pokok setempat. Wa hadhihi suratu, dan adapun ini contoh kasus orang yang secara sengaja meninggalkan puasa dan dia punya kesempatan. Tatasawwaru ialah tergambar hadis surah, artinya mungkin terjadi. Tatasawwaru ialah tergambar hadis surah, artinya mungkin terjadi. Fiman dalam kasusnya orang fiman dalam masalahnya orang, mata yang meninggal siapa man, wakana dan ada siapa man, mutahawinan ialah meremehkan atau mengentengkan siapa man. Mutahawinan ialah meremehkan siapa man fi siyami ramadhana dalam masalah puasa Ramadan. Karena kalau orang tidak meremehkan nggak akan seperti ini, dia tidak akan sengaja mengqadha tidak akan sengaja meninggalkan puasa Ramadan kalau dia tidak meremehkan. Walam yaqdihi dan juga tidak mengqadha'i dan juga tidak mengganti siapa manhi kepada shaum atau kepada siam. Karena kalau orang tidak meremehkan, ya dia akan segera mengqadha'i kalau dia meninggalkan puasa secara sengaja. Sudah alian. Sudah, idza sabata apabila tetap yaumash idza sabata apabila tetap yaumusyakki, hari syak itu hari tanggal 30. Oh, ini berarti dari bulan Ramadan ya. Annahu apa sesungguhnya, tanggal 30 Sya'ban. Annahu apa sesungguhnya atau rupanya sesungguhnya yaumusyak min Ramadana dari bulan Ramadan, ba'da an aftara, sesudah harus tidak berpuasa siapa orang. Ba'da an aftara, sesudah harus tidak berpuasa siapa orang. Wajaba maka wajib
wajib maka wajib alaihi atas orang al-qada'u apa? Mengqada'i puasa yang tidak dia lakukan di awal Ramadan karena dia menganggap masih bulan Sya'ban. Jadi gambarannya begini. Hari Senin kemarin itu kan tanggal 30 Sya'ban ya. Tanggal 30 Sya'ban. Karena dia pada malam harinya itu tidak mendapat kabar bahwa sudah ada hilal yang terlihat ya ketika malam Ahad ya, malam Ahad itu gini. Melihat hilal itu tanggal berapa? Tanggal 20, akhir tanggal 29 Sya'ban ya. Jadi malam Ahad betul ya. Sabtu sore atau Sabtu malam Maghrib itu adalah waktu untuk melihat hilal Ramadan. Apakah hilal terlihat atau tidak? Kalau hilal terlihat, maka kok malam Ahad sih? Malam Senin, sorry ya. Malam Senin, keliru saya. Malam Senin. Jadi sidang isbat itu kan malam Senin. Kalau ada yang melihat hilal pada waktu itu, maka hari Senin itu adalah tanggal 1 Ramadan ya kan? Kemudian ada orang yang tidak mendengar kabar bahwa hilal sudah terlihat pada malam Senin, yang artinya dan sudah ditetapkan oleh pemerintah bahwa hilal itu bahwa hari Senin adalah tanggal 1 Ramadan. Tapi ada orang, kalau zaman sekarang mungkin nyaris tidak mungkin itu terjadi, tapi kalau zaman dulu sangat mungkin karena informasi masih tidak secepat hari ini. Nah, kemudian ada orang yang pada hari Senin itu tidak berpuasa. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa hari itu masih 30 Sya'ban karena belum mendengar pengumuman pemerintah, belum mendengar pengumuman sidang isbat pemerintah. Akhirnya hari Senin pagi dia tidak berpuasa, makan seperti biasa. Jam 9 dia dengar kabar bahwa hari itu adalah tanggal 1 Ramadan. Bagaimana hukumnya? Maka dia wajib mengqada'i. Jadi itu termasuk termasuk tidak berpuasa yang bi ghairi uzrin ya. Wajib alaihil qada' 'alal fauri dengan segera. Wajib alaihi atas orang al-qada apa mengqada'i 'alal fauri dengan segera. Kenapa harus segera diqada? Statusnya litabayyuni wujubihi alaihi, karena menjadi jelasnya wajibnya shaum alaihi atas orang. Artinya begitu tanggal 2 Syawal dia harus segera mengqada'i puasa yang tidak dia lakukan di hari pertama Ramadan. Wa idza aftara. Nah, sekarang bagaimana kalau ketika hari Senin itu dia punya uzur? Wa idza aftara, dan apabila tidak berpuasa siapa orang? Wa idza aftara, dan apabila tidak berpuasa siapa orang bi uzrin, dengan uzur karena ada alasan, kamarodin seperti dia sedang sakit, au safarin atau dia sedang perjalanan. Fa innahu, maka sesungguhnya kelakuan yundabu ialah dianjurkan. Fa innahu, maka sesungguhnya kelakuan yundabu ialah dianjurkan lahu bagi orang al-imsaku apa menahan. Dia statusnya tidak berpuasa tapi tetap dianjurkan untuk tidak makan-makan kalau idza syafa, apabila sembuh siapa orang. Qadima atau datang atau tiba di rumahnya. Qadima tiba di rumahnya dari perjalanannya. Qadima atau tiba siapa orang asna'an nahari, di tengah hari ketika masih siang hari. Jadi kalau yang contoh pertama, kasus pertama, dia tanggal 1 itu hari Senin itu pagi hari memang sudah tidak puasa, wajib qada. Nah, kalau ketika pagi hari dia memang sedang
tidak berpuasa tapi karena ada alasan, karena sedang sakit atau karena sedang perjalanan, itu tetap dianjurkan untuk tidak makan, tidak minum, dan melakukan hal-hal yang membatalkan puasa meskipun statusnya sudah tidak berpuasa. Amma idza syafa, sedangkan apabila sembuh siapa orang, wahwa padahal adapun orang, amma idza syafa, sedangkan apabila sembuh siapa orang, wahwa padahal adapun orang, shaimun ialah sedang berpuasa, au qadima, atau datang siapa orang dari perjalanan, wahwa padahal adapun orang shaimun ialah berpuasa, fayajibu maka wajib al-itmamu apa menyelesaikan, fayajibu maka wajib al-itmamu apa menyelesaikan, alaihima atas keduanya, shaim yang qadimah dan shaim yang syafa, kasobi seperti anak kecil yang belajar berpuasa, anak kecil yang belum, sobi itu artinya belum balik ya, seperti yang kemarin itu, misalnya dia baru balik tanggal 9 Ramadan jam 12 siang, berarti 9 Ramadan pagi hari dia belum wajib puasa, tapi dia sudah berpuasa, kemudian jam 12 siang balik wajib puasa, maka dalam kondisi seperti itu dia wajib menyelesaikan puasanya, seperti yang sudah dijelaskan kemarin itu. Sudah. Wala yajuzu dan tidak boleh sorful kafarati apa memberikan kafarat, tebusan, liman pada orang, tidak boleh diberikan liman pada orang, talzamuhu yang wajibhu kepada shaim, talzamuhu yang wajibhu kepada shaim apa mu'natuhu biayanya man. Jadi kalau kita wajib bayar kafarat atau fidyah dan yang lain itu tidak boleh diberikan kepada orang yang nafkahnya kita tanggung. Hukumnya ini kas zakawati seperti zakat-zakat, wasairil kafarati dan sisanya beberapa kafarah. Jadi zakat itu tidak boleh diberikan kepada orang yang nafkahnya kita tanggung. Sudah. Wajibu dan wajib alaman atas orang aftara yang tidak berpuasa, siapa man fi Ramadan di bulan Ramadan, wajibu dan wajib alaman atas orang aftara yang tidak berpuasa siapa man fi Ramadan di bulan Ramadan li uzrin karena ada uzur, uzur yang bagaimana, la yurja yang tidak diharapkan, zawaluhu apa hilangnya uzur, uzur orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena ada uzur yang memang tidak hilang. Contohnya kakibarin seperti tua dan tidak mampu puasa ya, sudah sangat tua dan tidak mampu puasa, itu kan nggak mungkin. Kalau tambah tua tambah segar kan nggak mungkin, tambah tua pasti tambah tidak mampu ya. Au maradin atau sakit, tapi sakit la yurja bur'uhu, la yurja yang tidak diharapkan apa bur'uhu sembuhnya marad, la yurja yang tidak diharapkan apa bur'uhu sembuhnya marad, sakit yang memang tidak diharapkan sembuh. Apa yang wajib? Fa'il dari yajibu muddun apa satu mud, muddun apa satu mud, satu mud itu dibayar likulli yaumin untuk setiap hari yang tidak puasa, likulli yaumin untuk setiap hari minhu dari Ramadan. Jadi setiap satu hari bulan Ramadan dia tidak berpuasa, dia membayar satu mud, diberikan pada orang miskin, orang fakir dan seterusnya. Ingkana ingkana jika ada siapa man, ingkana jika ada siapa man musiron ialah kaya, artinya punya ya. Ingkana jika ada siapa man musiron ialah punya atau kaya, hina idzin ketika itu Ramadan. Kalau saat itu dia punya kemampuan untuk membayar satu mud bagi setiap hari yang dia tinggalkan, ya dibayar ketika itu bila qadhain dengan tanpa qadha. Karena memang uzur yang tidak diharapkan hilang itu tidak berkonsekuensi qadha ya,
tidak ada konsekuensi qadanya. Walaupun hatta wa in qadara alaihi ba'da dzalikal fitri. Hatta sehingga wa in qadara walaupun mampu siapa man, hatta sehingga wa in qadara walaupun mampu siapa man alaihi atas qada, hatta sehingga wa in qadara walaupun mampu siapa man alaihi atas qada ba'da dzalikal fitri, sesudah itu tidak puasa. Jadi misalnya apa? Ada orang sakit. Sakitnya ini kronis, divonis tidak akan sembuh misalnya. Maka sejak hari pertama Ramadan, dan bukan hanya sakit ya, tapi sakit yang apabila dia puasa akan menambah parah sakitnya. Maka sejak awal Ramadan dia sudah tidak berpuasa. 1, 2, 3, 10 hari sampai selesai. Setiap hari dia membayar 1 mud sebagai fidyah bagi puasa yang dia tinggalkan pada hari itu. Ternyata sesudah Ramadan Syawal dia karena nemu terapi baru atau bagaimana, akhirnya sembuh, ternyata penyakitnya itu sembuh. Itu tetap tidak wajib qada. Tetap tidak wajib qada. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya orang yang punya uzur semacam tadi, uzur yang tidak diharapkan untuk hilang, tua atau sakit yang kronis yang menurut dokter ahli itu tidak akan sembuh. Ghairu mukhatabin ialah tidak dikhitabi, artinya tidak diperintahkan. Ghairu mukhatabin ialah tidak dikhitabi, tidak diperintah bisaumi untuk puasa pada bulan Ramadan. Orang yang kondisinya semacam itu, orang yang yang pada dirinya itu ada uzur yang permanen, yang tetap, yang tidak akan hilang menurut ahlinya ya. Menurut dokter penyakit ini kronis, tidak akan hilang, dan kalau puasa akan tambah parah. Walaupun toh ternyata sesudah itu sembuh, itu tetap tidak wajib qada, walaupun tapi wajib bayar fidyah. Sudah. Wajib dan wajib. Nah, sekarang kasus lain. Wajib dan wajib al-muddu apa satu mud? Wajib dan wajib al-muddu apa mud ma'al qada, beserta qada. Jadi ada kasus lain di mana wajib bayar fidyah sekaligus mengqadai ala hamilin, atas wanita hamil, ala hamilin atas wanita hamil, wa murdiin dan wanita menyusui. Aftarata yang tidak berpuasa siapa keduanya hamil dan murdi. Aftarata yang tidak berpuasa siapa keduanya hamil dan murdi. Alasan tidak puasanya itu kenapa? Lil khaufi, karena khawatir. Lil khaufi, karena khawatir. Alal waladi, atas anaknya. Misalnya dia khawatir kalau dia berpuasa kandungannya gimana, atau kalau dia berpuasa susunya tidak lancar misalnya. Khawatir seperti itu. Maka di samping dia wajib untuk mengqadha ya, karena dia mampu untuk mengqadha, dia juga wajib membayar fidyah. Kenapa? Karena alasan dia tidak berpuasa adalah anak dalam kandungan itu. Jadi fidyah itu dibayar untuk anaknya. Kecuali kalau ada wanita hamil atau menyusui, dia tidak mengkhawatirkan anaknya, tapi mengkhawatirkan dirinya sendiri. Misalnya ada seorang ibu hamil atau menyusui tidak puasa karena lapar misalnya. Bukan karena khawatir pada anaknya ya, bukan karena khawatir pada anaknya, tapi karena khawatir pada dirinya sendiri. Itu hanya wajib qadha saja, tidak wajib bayar fidyah. Nah, tapi ini sesuatu yang tidak bisa disetting. Jadi kekhawatiran pada anak itu sesuatu yang tidak bisa disetting. Wajib dan wajib ala muakhiri qada'in. Nah, ini kasus yang tadi itu ya. Wajib dan wajib ala muakhiri qada'in, atas orang yang menunda qada. Wajib dan wajib ala muakhiri qada'in, atas orang yang menunda melaksanakan qada. Qada apa? Di syai'in, pada sesuatu min Ramadhana, dari bulan Ramadan. Misalnya punya hutang Ramadan tidak dilaksanakan sampai tiba Ramadan berikutnya, itu menunda mengqadai Ramadan sampai datang bulan berikutnya. Hatta dakhala,
sehingga masuk Ramadhanu apa bulan Ramadan akharu yang lain, ini bila uzrin ya, bila uzrin dengan tanpa uzur, dengan tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Uzurnya itu bukan dalam meninggalkan puasa Ramadannya, tapi uzurnya itu fit ta'khiri, uzur fit ta'khiri dalam menundanya, dalam penundaannya, fit ta'khiri dalam penundaannya. Gambarannya bagaimana? Tidak ada uzur fit ta'khir, bi an khala, gambarannya dengan harus sepi siapa orang, bi an khala, gambarannya dengan harus sepi siapa orang, sepi dari apa? Anis safari, dari perjalanan, wal maradi, dan sakit. Artinya dia sepi dari perjalanan itu artinya dia tidak melakukan perjalanan, sepi dari sakit artinya dia tidak sakit gitu. Apa yang wajib? Muddun apa satu mud, muddun apa satu mud, likulli yaumin untuk setiap hari yang dia tunda pelaksanaan qadanya. Muddun apa satu mud, likulli yaumin, bagi setiap hari. Jadi ini misalnya ini tahun berapa Hijriah? 1445 ya, 1445 Hijriah. Ada orang nggak puasa Ramadan ini karena ada uzur atau tanpa uzur ya, dengan sengaja atau tidak sengaja dia tidak berpuasa Ramadan tahun 1445. Kemudian dia tidak langsung qadha. Kalau uzur, kalau tanpa uzur dia dosa. Kalau menunda qadha, kalau meninggalkan puasa Ramadan karena ada uzur berarti dia tidak dosa kalau menunda pelaksanaan qadanya. Misalnya orang ketika Ramadan ini tidak puasa karena haid misalnya, karena haid 2 hari katakanlah begitu ya, 2 hari tidak puasa. Kemudian Syawal dia tidak puasa, Zulqa'dah tidak puasa, Dzulhijjah tidak puasa, sampai Sya'ban dia tidak puasa. Dia tidak puasa, dan selama setahun ini itu ada waktu yang memungkinkan bagi dia untuk mengqadai puasanya. Ada waktu di mana dia tidak sakit, ada waktu di mana dia tidak melakukan perjalanan. Sampai masuk Ramadan tahun 1446. Nah, itu 2 hari yang ditinggalkan itu di samping wajib, di samping tetap wajib diqadai juga harus ditambah dengan fidyah. Berarti kalau 2 hari 2 mud. Kecuali kalau selama dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban dia sakit terus atau melakukan perjalanan terus, itu beda lagi. Nah, ini maksudnya dia menunda melaksanakan qadha Ramadan itu tanpa uzur dalam penundaannya. Itu di samping dia tetap wajib qadha, tetap wajib diqadai, ditambah dengan 1 mud untuk setiap hari yang dia tinggalkan. Jadi kalau ditunda sampai masuk Ramadan berikutnya itu tambah ada tambahan hukuman ya, ya bayar 1 fidyah 1 mud setiap hari. Sudah. Man adapun siapa saja mata ialah meninggal man adapun siapa saja mata ialah meninggal, siapa man wa alaihi, dan ialah wajib, wa alaihi dan ialah wajib atas man saumun adapun puasa. Orang yang meninggal dan masih punya tanggungan puasa, maksudnya begitu ya. Maksudnya dia punya utang puasa, dia punya hutang puasa. Yakdi maka mengqadai anhu sebagai ganti dari man. Yakdi mengqadai maka mengqadai anhu sebagai ganti dari man waliyuhu, siapa? Walinya man, yang mengurusi man, orang tuanya atau siapa yang mengurusi man. Di khabar sahihaini, karena hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, rupanya man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Man adapun siapa saja mata ialah meninggal siapa man adapun siapa saja mata ialah meninggal siapa man wa alaihi dan ialah wajib atas man siyamun adapun puasa. Orang yang meninggal dan masih punya beban puasa, masih punya hutang puasa, shoma maka berpuasa, anhu menggantikan man, waliyuhu siapa walinya man.
Waliyu siapa walinya man. Ala qaulin menurut satu pendapat. Ala qaulin menurut satu pendapat. Jadi kalau siapa ada anaknya meninggal atau siapa yang sudah wajib puasa dan punya hutang puasa, yaitu dikodoi oleh walinya, orang tuanya atau siapa yang mengurusi dia sehari-hari. Wal masyhur, dan adapun pendapat yang masyhur fil madhabi dalam madhab Syafi'i, khilafuhu ialah berbeda dengan qaul. Artinya yang masyhur dalam madhab itu tidak harus dikodoi oleh walinya. Fala yuqda, maka tidak dikodoi siam. Fala yuqda, maka tidak dikodoi siam. Wala yufda, fala yuqda, maka tidak dikodoi siapa, ya man ya. Fala yuqda, maka tidak dikodoi siapa man, artinya puasanya man. Wala yufda, dan tidak dibayari fidyah siapa anhu dari man. Wala yufda, dan tidak dibayari fidyah siapa anhu dari man. Tapi karena ada hadisnya, insyaallah lebih baik diamalkan ya, karena ada hadisnya. Wa mithluhu, dan ialah sama dengan puasa as-shalatu, adapun salat. Sama seperti masalah puasa ini, artinya ada pendapat yang mengatakan bahwa begini, fa idza mata, maka apabila meninggal siapa seseorang, wa alaihi, dan ialah wajib atas orang, salatun, adapun salat, orang yang masih punya hutang salat. Jadi orang yang selama hidupnya pernah tidak salat, itu berarti dia dan belum dikodok, itu berarti dia punya hutang salat. Fa innaha, maka sesungguhnya salatun, tugdo, ialah dikodok salat, tugdo ialah dikodoi salat anhu, atas nama atau sebagai ganti dari orang. Jadi salatnya itu dikodoi oleh orang lain. Itu boleh menurut sebagian ulama ya. Li khabaril Bukhari, karena ada hadisnya Imam Bukhari fi dzalika, dalam masalah itu. Wa fi wajhin, dan dalam satu pendapat, wa fi wajhin, dan ialah dalam satu pendapat wa fi wajhin, dan dalam satu pendapat alaihi, yang ialah atas wajhin katsiruna, adapun banyak ulama min ashabina, dari beberapa ulama kita mazhab Syafi'i, min ashabina, dari para ulama mazhab Syafi'i, annahu, adapun sesungguhnya orang atau ahli warisnya ya, yut'imu, ialah memberikan makan, siapa ahli warisnya, an kulli sholatin, dari setiap sholat yang dia tinggalkan, muddan, kepada satu mud. Jadi kalau puasa itu setiap hari yang ditinggalkan satu mud. Kalau sholat, setiap sholat yang ditinggalkan satu mud. Wal qaulul awwalu, dan adapun pendapat yang pertama, yaitu yang mengqadai sholatnya itu. Wal qaulul awwalu, dan adapun pendapat yang pertama, yaitu kalau sholatnya ditinggalkan, kalau ada orang punya hutang sholat itu dikodoi. Kalau pendapat kedua kan kalau punya hutang sholat ditebus dengan membayar satu mud. Pendapat yang pertama itu ikhtarahu, ialah memilihhu kepada al-qaulul awal. Ikhtarahu, ialah memilihhu kepada qaulul awal as-Subki, siapa Imam as-Subki rahimahullah. Wa jam'un ya, ada tanwinnya itu. Wa jam'un, dan segolongan ulama min a'immatina, dari para imam kita, min a'immatina, dari para imam kita. Dan ini di beberapa tempat masih dilakukannya. Walaupun pendapat yang masyhur itu tidak usah dikodoi kalau orang meninggalkan sholat itu. Kalau orang punya hutang sholat, sudah. Wallahu a'lam. Kalamun qadimul la yamallu sama'uhu, tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyyati, bihi ashtafi min kulli da'i wa nur,
دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا رب متعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي فيا رب وفقني لتقواك يا الله فيا رب ارحمني بحسن الخاتمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.